Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Buya Iridufani Reza MASI selaku dosen pengampu pada mata kuliah Psikoterapi Islam. Adapun presentasi ini merupakan hasil riset dari output mata kuliah Psikoterapi Islam Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan yang pertama, saya sendiri Rizka Amalia Putri selaku moderator yang akan memandu presentasi pada hari ini. Kemudian yang kedua ada Naftila Zilaida selaku pemateri pertama, dan yang terakhir ada Lola Kurniasari selaku pemateri kedua. Mungkin langsung saja materi yang pertama akan disampaikan oleh Naftila Zilaida mengenai latar belakang masalah. Kepada Naftila, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Ini latar belakang masalah. Next. Next. Oke, jadi setiap manusia pasti ingin menjadi seseorang atau individu yang berguna dan berharga, dan ingin menjalani kehidupan yang penuh makna. Nah, jika kehidupan yang penuh makna itu tidak tercapai, maka hal itu tuh menimbulkan kekecewaan dalam diri seseorang tersebut. Nah, disabilitas yang tidak dapat disembuhkan itu menjadi hambatan yang akan menghalangi penyandangnya untuk beradaptasi secara pribadi dan sosial. Karena sebagai manusia mereka mempunyai perkembangan fisik yang kurang menarik atau ciri-ciri fisik yang tidak menarik. Sehingga akan menghadapi banyak permasalahan yang terkadang tidak dapat diatasi dengan baik. Next. Nah, di sini menurut Pitaloka, anak berkebutuhan khusus atau disabilitas itu adalah anak yang membutuhkan perlakuan secara khusus karena adanya gangguan dan kelainan tumbuh kembang yang dialami oleh anak. Konsep anak berkebutuhan khusus ini mempunyai pengertian yang lebih luas daripada anak luar biasa. Secara umum, ABK ini mencakup dua jenis. Yang pertama itu bersifat permanen, yang merupakan akibat dari kelainan tertentu. Yang kedua, bersifat sementara, yang artinya anak ini mengalami hambatan belajar dan perkembangan yang disebabkan oleh kondisi lingkungan. Nah, anak berkebutuhan khusus ini meliputi berbagai kelainan. Salah satunya yaitu kelainan fungsi anggota tubuh atau tunadaksa. Nah, anak tunadaksa itu adalah anak yang mengalami gangguan fungsi gerak yang disebabkan oleh permasalahan pada organ gerak tubuh. Anak tunadaksa ini seringkali memiliki penerimaan diri yang rendah, sehingga dapat mengakibatkan percaya dirinya itu menjadi kurang. Next. Jadi, penerimaan diri itu adalah proses mental dan emosional di mana seseorang menerima dan mengakui segala aspek dalam dirinya, termasuk kelebihan dan kekurangannya. Penerimaan diri ini penting untuk pertumbuhan pribadi secara psikologis. Nah, namun, masyarakat umum ini memandang penyandang cacat fisik atau tunadaksa ini tidak mampu melakukan aktivitas secara mandiri karena kekurangan yang mereka miliki. Nah, sehingga penyandang cacat fisik ini merasa kurang memiliki kebebasan dalam menentukan sikapnya dan juga mereka hanya memikirkan kecacatan dan kekurangannya saja. Next. Oke, selanjutnya itu ada metode penelitian. Next. Nah, penelitian ini itu menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang dimana difokuskan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang terkait dengan pertanyaan siapa, apa, di mana, dan bagaimana dalam sesuatu peristiwa atau pengalaman yang terjadi. Nah, hingga dikaji secara mendalam untuk menemukan pola-pola yang muncul. Kemudian, memberikan terapi pada subjek yang berupa logoterapi agar subjek itu dapat menemukan makna hidup. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar penerimaan diri pada anak
keberkebutuhan khusus atau ABK melalui pendekatan logoterapi. Next. Oke, baik. Selanjutnya saya kembalikan pada moderator. Baiklah, terima kasih kepada pemateri pertama. Materi selanjutnya mengenai metode penelitian akan dilanjutkan oleh pemateri kedua, yaitu Lola Kurniasari. Kepada Lola dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi dari pemateri pertama, itu Naftilazil Aida. Langsung saja. Subjek dalam penelitian ini yaitu siswi kelas 3 SMA pada Yayasan Pembinaan Anak Cacat atau sering disebut dengan YPAC Palembang yang berusia sekitar 17 tahun. Subjek memiliki keterbatasan secara fisik sehingga berdampak pada perkembangannya. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur. Next. Oke, di sini langsung saja akan memaparkan tentang hasil penelitian. Pada penelitian yang dilakukan menggunakan 3 teknik pengumpulan data, yaitu yang pertama itu observasi, yang kedua wawancara, dan yang ketiga dokumentasi. Yang pertama, observasi. Subjek yang diobservasi berinisial D yang berusia 17 tahun, kelas 3 SMA. Subjek memiliki keterbatasan yang di mana kaki sebelah kanannya pincang. Ketika diajak berbicara, subjek dapat memahami apa yang dibicarakan dan dapat merespon dengan baik. Secara interaksi, subjek dengan temannya dan gurunya terlihat seperti anak pada umumnya. Yang kedua, itu ada wawancara. Merupakan metode yang paling utama dalam penelitian ini. Saat wawancara, subjek sedikit kebingungan untuk menjawab beberapa pertanyaan yang diberikan untuk membutuhkan bantuan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Dan yang ketiga, itu ada dokumentasi. Pada metode ini digunakan sebagai tambahan atau menunjang informasi yang telah didapat, yaitu informasi tambahan dari observasi dan wawancara. Next. Setelah melakukan penelitian dengan menggunakan 3 metode pengumpulan data, didapat bahwa subjek terlihat anak pada umumnya. Tetapi ketika wawancara, terdapat beberapa hal yang menggambarkan bahwa subjek merupakan anak kebutuhan khusus dari segi fisik atau tunadaksa, karena terlihat dari cara subjek berjalan dengan pincang dan terkadang cara berbicaranya sedikit gagap. Saat diwawancara, peneliti membutuhkan waktu yang cukup lama dikarenakan subjek kesulitan untuk menjawab pertanyaan yang diberikan, sehingga peneliti membantu memancing subjek untuk mencari jawaban. Setelah dilakukannya wawancara, peneliti menerapkan logoterapi pada subjek. Next. Oke. Logoterapi sendiri merupakan salah satu jenis psikoterapi yang membahas fenomena makna hidup. Secara lebih jelas, logoterapi adalah proses terapi pengobatan atau penyembuhan untuk menemukan makna hidup dan pengembangan spiritual seseorang. Jika berhasil menemukan makna hidup, maka akan merasa berarti dan berharga. Dilakukannya konseling logoterapi ini adalah untuk membantu klien dalam mencari atau menyadari makna hidupnya, seperti mengatasi permasalahan yang dialaminya. Pemberian logoterapi dilakukan selama 2 hari, yang dimana hari pertama yaitu dilakukan perkenalan terlebih dahulu antara konselor atau peneliti dengan subjek atau klien agar bisa membangun report yang baik serta menciptakan suasana yang nyaman dan tenang saat melakukan konseling. Selain itu, konselor juga memberikan beberapa pertanyaan kepada klien terkait aktivitas sehari-harinya. Sedangkan di hari kedua, itu dilakukannya kembali konseling. Dengan konselor atau peneliti akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada klien terkait masalah
atau kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh konseling tersebut. Kemudian, konselor memberikan kesempatan pada klien untuk bercerita. Setelah konselor akan membahas bersama mengenai kesulitan yang dihadapi klien, serta memberikan motivasi bahwa setiap manusia pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan pada saat situasi hidup, baik penderitaan maupun kebahagiaan pasti terdapat makna di dalamnya. Setelah memberikan motivasi, sesi konseling pun berakhir. Berdasarkan penelitian dilakukan, subjek mampu menerima dirinya sendiri dengan keterbatasan yang dimiliki. Subjek juga menunjukkan dirinya apa adanya, serta percaya diri untuk tampil di depan umum, serta mengikuti kegiatan yang ada di sekolah. Selain itu, aktivitas yang dilakukan oleh subjek terlihat normal. Hasil penelitian ini mengenai logoterapi yang diberikan pada siswa pembinaan anak cacat atau sering disebut dengan YPAC Palembang membuktikan bahwa siswa tersebut sudah bisa menerima dirinya apa adanya dikarenakan subjek mengalami keterbatasan sejak ia lahir atau bawaan. Next. Oke, mungkin untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada pemateri kedua. Selanjutnya, bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa disampaikan pada kolom. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kepada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.